warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ketemu lagi kita di salah satu program virtual Tribun Timur, yakni Ngopi, Ngobrol Politik. Bersama saya Muhammad Fadli Ali, reporter Tribun Timur. Mungkin 45 menit ke depan kita akan membahas tema untuk seri ke-20 ini. Temanya cukup menarik. Masih nonaktif, staf sus Jubir dan TGUPP Nurdin Abdullah diberhentikan. Tentunya tanda tanya. Bersama kita ada dua narasumber yang sudah bergabung di ngobrol politik hari ini, di mana satu dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan satu pengamat pemerintahan dari Universitas Muslim Indonesia. Siapakah dia? Sebelumnya sih kami dari Tribun Timur meminta partisipasi dari seluruh Tribuners yang hadir melalui YouTube, di mana akun YouTube kami Tribun Timur, terus di akun Facebook di Tribun Timur Berita Online. Jadi silakan di kolom chat bisa mengetik pertanyaan apa yang kemudian cocok untuk tema kita pada hari ini. Oke, langsung saja. Mungkin saya akan memperkenalkan dua narasumber kita yang saat ini sudah bergabung. Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Kanda Selle KS Dalle. Mungkin bisa monitor dulu Kak Selle. Assalamualaikum Kak Selle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Ramadan ini. Cocok. Tribuners tentunya yang yang menantikan berbuka puasa bisa gabung ke live kita pada hari ini. Mungkin itu dari Kak Selle. Kita masih menghubungi satu narasumber lain, yakni pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Kak Luhur Prianto. Mungkin kita masih menunggu Kak Selle, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin terkait kesibukan Kak Selle sendiri selama Ramadan ini. Tadi pagi saya lihat juga di beberapa akun dan beberapa berita online ini Kak Selle pagi-pagi sudah berada di inspektorat ini, ketemu sama mungkin bisa dijelaskan mungkin singkat Kak Selle kesibukan selama Ramadan ini Kak Selle. Pagi-pagi tiba-tiba ada telepon dari staf sekretariat Dewan. Minta sama Ibu Ketua DPR mewakili untuk acara yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli ya di kantor Inspektorat Provinsi. Tadi hadir Pak Sekretaris Satgas Saber Pungli, Pak Irjen Polisi Profesor Dr. Agung Makbul, beserta Kepala Sekretariat Satgas Saber Pungli, Pak Brigjen Bambang Pristiwanto, datang dari Jakarta tadi bersama rombongan. Ya udah, pagi-pagi jam 9 sudah ada di kantor Inspektorat, padahal tadi malam saya jam-jam 12:30 mungkin tiba tadi malam dari daerah pemilihan. Ya, harus standby memang ini kalau panggilan-panggilan tugas kayak begitu Kak Selle. Iya. Ya. Ya, buat Tribuners. Kalau acara pagi saya lihat ini Bu Ketua ini, kalau Ibu Ketua tidak sempat, tanpa sekali mendisposisi ke Komisi A. Ya sudahlah, Komisi A siap-siap saja kalau jam-jam pagi. Ya, buat Tribuners yang baru bergabung, mungkin belum kenal sama Kak Selle KS Dalle ini, sudah menuju 2 periode di DPRD Sulawesi Selatan. Periode pertama kemarin 2014-2019, sekarang 2019-2024. Ini beliau dari fraksi Demokrat, alumni UMI, kan aktivis UMI ya, dari Kak Selle. Alumni UMI, Universitas Muslim Indonesia. Kak Selle juga aktif, saya lihat di beberapa organisasi kemasyarakatan, mulai dari lingkungan sampai anak-anak ini Kak Selle. Ini kalau dilihat rekam jejaknya ini di organisasi, wah ini luar biasa nih Kak Selle.
Mungkin bisa ceritakan mungkin sedikit Kak, mungkin terkait bagaimana selain menjadi anggota dewan tentunya beberapa Ya, kerjaan-kerjaan kemasyarakatan yang dilakukan Kak Sele di makanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengemban amanah sebagai wakil rakyat, sepertinya ritme kerjanya tidak membuat kami harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena kami sudah terbiasa dengan kerja-kerja di tengah masyarakat, nggak jauh berbeda dengan apa yang kami lakoni sebelum kami masuk dalam sebagai anggota DPRD ya. Jadi menjadi hal biasa lah bagi kami, makanya kalau tiba-tiba didadak untuk menghadiri acara atau untuk menggantikan oleh aman pimpinan, terkendali. ya biasa saja lah, kita langsung bisa menyesuaikan diri. Karena sejak dari mahasiswa sudah terbiasa dengan kerja-kerja seperti itu, pasca mahasiswa pun juga lama menggeluti dunia kerja-kerja sosial, bekerja di tengah-tengah masyarakat. Begitupun pernah juga bekerja sebagai konsultan untuk satu program tata kelola pemerintahan. Jadi sudah alhamdulillah banyak pengalaman yang pernah kami lalui sebelum masuk di DPRD, sehingga pengalaman-pengalaman seperti itulah yang ternyata menjadi bekal terbaik ketika kami melakoni tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat ya. Iya, iya. Siap. Ya, buat Tribuners, untuk tema kita kali ini untuk ngopi seri ke-20 masih nonaktif staf sus jubir dan TGUPP. Kalau ini TGUPP ini tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Jadi ketiga badan yang kemudian melekat pada Pak Nurdin Abdullah ini ternyata diminta direkomendasikan oleh DPRD untuk diberhentikan. Ini kebetulan Kak Sele hadir bersama kami di ngopi kali ini, mungkin bisa menjelaskan begitu alasan DPRD kemarin pas rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban Jumat lalu Kak Sele ini bagaimana ada 19 rekomendasi yang diberikan DPRD ke Pemprov. Salah satunya itu bagaimana staf sus dan TGUPP ini diberhentikan. Mungkin ada alasan tersendiri mungkin sebagai perwakilan dari anggota dewan Kasele. Jadi pertama begini, saya jelaskan dulu bahwa saya lihat ini fenomena pembentukan struktur yang sifatnya ad hoc adalah fenomena baru juga ini di tengah pilkada ya. Beberapa daerah bahkan beberapa provinsi juga sama kurang lebih dengan Sulawesi Selatan. Ketika musim-musim kampanye ada tim berbagai macam organ yang dibentuk dalam rangka memenangkan calon mereka. Pas mendapatkan kemenangan, lalu kemudian tim itu ingin dibawa masuk dalam struktur pemerintahan. Di Provinsi Sulsel kurang lebih sama seperti itu. Kemarin waktu Pak Nurdin Abdullah bersama dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga belum dilantik sudah membentuk lembaga ya, namanya tim transisi percepatan pembangunan daerah ya, TP2P ya, TP2D. Lalu kemudian berubah nama, pada akhirnya terbentuk TGUPP. TGUPP di awal-awal pemerintahan Pak Nurdin Abdullah, justru secara konseptual semangat pembentukannya justru sebaliknya apa yang terjadi di lapangan. Sehingga bahkan banyak masalah yang dihadapi Pak Nurdin Abdullah bersama dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman tidak sedikit karena peran-peran lembaga-lembaga ad hoc yang ada di sekeliling Pak Nurdin Abdullah ini yang berlebihan. Bahkan ketika kebetulan kami dulu termasuk mengusul panitia hak angket dalam pemeriksaan kami,
tenaga ahli gubernur berserta dengan TGUPP itu bagian dari masalah yang kami temukan ya. Sehingga jelas, saya kalau saya tidak salah ingat ya, di poin kelima itu rekomendasi Pansus hak angket merekomendasikan pembubaran TGUPP. Iya. Kalau tidak salah poin kelima ya, dari 8 rekomendasi yang kami keluarkan di hak angket itu poin kelima kalau tidak salah. Cuma kan berjalan kemudian lalu Pak Nurdin Abdullah tetap bersikukuh mempertahankan TGUPP meskipun waktu itu yang beliau tindak lanjuti hanya mengganti beberapa personil. Masuklah beberapa personil yang menurut saya mungkin Pak Nurdin Abdullah dengan Pak Andi Sudirman Sulaiman merasa terbantu ya. Ada Pak Rum, mantan Ketua DPR Provinsi Selatan, lalu kemudian ada Pak Aryadi Arsal dan beberapa akademisi yang lain, sehingga mulai menemukan ritme kerjanya betul-betul bisa mengambil peran ketika ada masalah yang dihadapi oleh Pak Gubernur ketika itu ya. Nah begitu, kita beberapa kali ingatkan bahwa tidak mesti itu bahwa TGUPP bukan hanya soal peran-perannya tumpang tindih dengan OPD yang ada, pimpinan OPD yang ada. Tetapi lebih dari itu, ini soal pertanggungjawaban bagaimana bisa. Kita khawatirkan waktu itu nanti ini akan menjadi temuan oleh BPK ketika kita diaudit. Karena sumber keanggarannya tidak jelas dari mana. Waktu itu kan ada yang dilekatkan biaya operasionalnya di Bapelitbangda, ada yang dilekatkan di Biro Umum, ada yang dilekatkan di mana. Ya, kita bilang kalau dia sebagai tenaga ahli di OPD, kan statusnya. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, itu hal kedua yang kita ingatkan. Bahwa ini ada uang rakyat, ada uang APBD yang dipakai, baik sebagai honor tim TGUPP maupun biaya operasional. Bagaimana itu? Sehingga kita bilang, ini enggak bisa. Kalau waktu itu kita telusuri, kalau di Pemprov DKI, TGUPP yang dibentuk atau apalah namanya yang di DKI, itu dia memakai anggaran operasional gubernur, tidak ada masalah. Silakan. Tetapi kalau memakai anggaran operasionalnya dilekatkan di OPD, itu masalah. Kita ingatkan seperti itu. Jadi memang sejak dari awal pembentukannya ada masalah. Hanya saja ketika Pak Nurdin Abdullah tiba-tiba menghadapi ujian, dan ini bulan Ramadan ya, kita doakan menghadapi dan melewati ujian ini dengan baik. Kita yakini bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu proporsional sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Insya Allah. Saya kira Pak Nurdin Abdullah sudah diukur juga kadar keimanannya. Insya Allah dia bisa lewati ini dengan baik. Masuk Pak Nurdin Abdullah ada masalah, lalu kemudian yang mengendalikan pemerintahan di Sulawesi Selatan ini adalah seorang PLT gubernur yang punya keterbatasan kewenangan banyak, teramat banyak. Nah, lalu kemudian kita masuk pada pembahasan LKPJ, bahas laporan keterangan pertanggungjawaban untuk pelaksanaan APBD 2020. Ya, DPRD ini sebenarnya ada hal baru juga yang kita lakukan kemarin di DPRD. Ini sekedar informasi saja. Kalau sebelum-sebelumnya itu LKPJ dibahas melalui Pansus. Kalau kemarin kita tidak melalui Pansus. Kita buka tertib anggota DPRD, ada ruang yang memungkinkan dikembalikan ke komisi masing-masing. Kenapa pertimbangannya komisi? Yang pertama, kalau Pansus hanya anggota Pansus yang mendalami masalah-masalah yang ada. Sehingga relatif anggota yang tidak masuk anggota Pansus, dia tidak memahami masalah. Padahal masalah yang ada di Sulawesi Selatan ini paling tidak kurun waktu tahun 2020, wajib bagi semua anggota DPRD tahu. Sehingga itulah kita kembalikan ke komisi, dibahas secara komprehensif di masing-masing komisi, lalu kemudian dibahas bersama dengan gabungan komisi.
Itulah hal baru. Yang kedua pertimbangannya, ini LKPJ ini sudah beda ketika rezim pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Kalau sekarang ini LKPJ sudah tidak bisa lagi di ruangnya untuk dimanfaatkan secara politis, dalam artian memaksa para kepala daerah untuk mengganjal menolak LKPJ-nya. Sehingga wadahnya untuk dibahas di tingkat pansus, karena pansus itu kan perwakilan masing-masing fraksi. Memang kalau kita membawa secara politis sangat besar peluangnya. Sehingga kita bilang ini sifatnya LKPJ dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang sudah sangat berbeda. Sehingga model pembahasannya pun juga harus berbeda. Itulah sehingga dibawa ke komisi, tidak dibawa ke pansus. Karena tidak ada lagi ruang untuk menolak. Nah, lalu kemudian masuk pada permasalahan soal TGUPP. Ada pendapat teman-teman bahwa sebaiknya ini dibubarkan saja ini TGUPP. Karena ini juga bagian dari rekomendasi Korsubga KPK, bahkan sudah menjadi temuan BPK. Itu tadi, temuan BPK mempertanyakan soal anggarannya. Anggarannya selama ini di mana? Honor yang ditetapkan itu jauh melebihi daripada isi peraturan daerah yang pernah ditetapkan oleh gubernur terkait dengan standar harga, termasuk misalnya kalau ada honor-honor. Gitu. Tapi kemudian pada saat kita diskusi jelang pengambilan keputusan akhir kemarin, kita sadari bahwa ini Pak PLT Gubernur sekarang ini tidak kecil tanggung jawab dan amanah yang diemban beliau sebagai PLT Gubernur. Justru saat ini beliau butuh tim yang tangguh untuk membackup beliau dalam mewujudkan apa yang menjadi program-program strategis yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Nah, itu sudah menjadi komitmen janji politik terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Dan bukan hanya secara politik ya, memang secara sosial harus diwujudkan, karena itulah yang menjadi ukuran rakyat. Apakah betul-betul sungguh dia menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan rel yang ada, sesuai dengan janji-janji sebelumnya. Nah, karena dia statusnya PLT, itulah sehingga redaksional di agak soft yang keluar di forum paripurna. Bukan lagi strike meminta agar dibubarkan TGUPP. Diminta untuk dievaluasi. Evaluasinya kita serahkan sepenuhnya kepada PLT Gubernur. Kalau beliau menganggap penting untuk dibubarkan ini, lalu kemudian beliau merekrut ulang orang-orang yang expert, yang betul-betul dibutuhkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan PLT, silakan. Kita serahkan sepenuhnya. Itulah sehingga bahasa atau redaksi yang dipilih itu agak soft. Bukan pembubaran tetapi evaluasi. Begitulah. Ya, poinnya sangat menarik tadi. Jadi mungkin DPRD menilai, pertama Korsubga KPK juga menilai ada anggaran yang kemudian dipertanyakan untuk gaji-gaji mereka ini masuk. Selain itu kerja-kerja mereka juga dalam kacamata Kasele ini belum maksimal begitu kayak. Ya, beberapa OPD kemarin kan mengeluh belum bisa berkomunikasi secara baik dengan TGUPP yang ada, karena ini kan kalau kerja-kerja OPD ini kan jelas tidak boleh keluar dari apa yang menjadi RKPD. Lalu kemudian tiba-tiba TGUPP memasukkan kegiatan misalnya yang di luar dari itu. Itulah yang kadang-kadang makanya waktu di hak angket kita temukan bahwa ini juga ternyata TGUPP dengan staf ahli ini menjadi bagian dari masalah. Bahkan ada yang sudah jauh melangkah, tidak usah kami sebutkan personnya, tetapi di laporan hak angket itu ada beberapa nama yang kami sebutkan, meskipun inisial,
Tetapi, oh ya, itulah yang membuat kemarin Pak PLT Gubernur terjebak pada satu masalah administrasi tata negara yang menurut saya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Bayangkan seorang wakil gubernur kemarin itu kan menandatangani SK pelantikan. Sudah pelantikan. Ternyata kan ini kerja-kerja mereka ini. Ada waktu rapat kita tanya siapa yang masukkan nama ini untuk diusulkan dilantik. Kami Pak. Dari mana? Apa enggak pernah berkonsultasi dengan Pak Sekda? Enggak pernah berkonsultasi dengan DKI? Aduh. Wah, jadi pertanyaan itu ini. Kak. Iya, saya dapat juga kan saya setiap hari di Pemprov itu Kak. Saya juga dengar kabar itu Kak. Ya mungkin sebelumnya kita berikan dulu selamat datang kepada Kanda Luhur Prianto. Ini baru bergabung. Selamat sore Kak Luhur. Ya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen, Pak dokter. Iya, jadi lama baru ketemu ini, meskipun hanya via virtual ya lama baru sapa ini dengan Pak Luhur. Tetapi kami tetap ikuti terus. Ya, jadi Kak Luhur ini salah satu pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi ini dosen FISIP juga Kak Luhur, FISIP jurusan administrasi negara kalau tidak salah Kak Luhur. Ilmu pemerintahan. Oh, ilmu pemerintahan. Siap. Ya, mungkin tadi menyimak juga sedikit tadi Kak Luhur terkait bagaimana gonjang-ganjing ini permasalahan stafsus Jober dan TGUPP mungkin Kak Luhur. Di mana Kak Sele tadi mewakili DPRD ini bukan membubarkan, ternyata mengevaluasi begitu kinerja dari stafsus hingga TGUPP ini. Kalau dari kacamata Kak Luhur sendiri melihat 3 bagian yang kemudian melekat kepada Pak NA sejak dia terpilih sampai kemarin terjerat kasus ini, bagaimana apakah fungsi kedua ini apakah fungsi ketiga ad hoc ini berjalan sesuai jalurnya atau seperti apa kalau dari Kak Luhur sendiri? Ya, terima kasih Dinda Fadli. Terima kasih undangannya. Yang saya hormati Kak Sele dari Komisi A DPRD Sulsel. Saya kira pemaparan beliau tadi, saya kira sebenarnya sudah cukup menginformasikan bagaimana situasi ya keberadaan lembaga-lembaga ya, dalam literatur ilmu pemerintahan itu disebut sebagai extra auxiliary organ, lembaga daerah, lembaga pemerintah daerah tambahan, yang dalam banyak hal sebenarnya memang sangat berpotensi untuk overlap atau tumpang tindih dengan fungsi-fungsi kelembagaan OPD yang sudah bersifat organik. Yang disampaikan Kak Sele tadi, kalau kita bicara ya bagaimana transformasi ya, TGUPP dulu kan tim transisi, kemudian TP2D, ya memang pola-pola pemerintahan seperti ini lagi sesuatu yang lazim saja. Saya kira hampir semua daerah atau mayoritaslah daerah di Indonesia atau mayoritas kepala daerah di Indonesia itu menggunakan tim-tim ya, tim-tim expert untuk membantu mereka dalam terutama sebenarnya menginternalisasi visi misi menjadi RPJMD. Saya kira tugas beratnya tim-tim itu kan memastikan visi misi itu di breakdown menjadi kebijakan perencanaan yang disebut sebagai RPJMD. Tapi setelah itu kan ya dalam banyak hal orang-orang yang ada di tim ini juga kan bagian dari kerja-kerja politik sesungguhnya. Ini sulit juga untuk kita tampik bahwa meskipun dia berlatar belakang akademisi, berlatar belakang profesional, sekarang ada yang menyebutnya sebagai pentahelix, tidak bisa dipungkiri mereka ini bagian dari ya operasi elektoral, bagian yang bekerja untuk kerja-kerja elektoral pemimpin terpilih. Sehingga dalam konteks memahami visi misi pemimpin terpilih, saya kira memang ya ada juga kelebihannya orang-orang ini dilibatkan karena mereka kan sejak awal memang terlibat menyusun. Cuma kan yang seperti disampaikan Kak Sele tadi itu, yang masalah memang kalau terlalu banyak gerakan tambahannya atau dia bertindak sesuai dengan jalur.
Melampaui wewenang, ya, melampaui otoritas yang sudah melekat pada institusi ya resmi atau OPD. Misalnya kayak staf-staf khusus gitu. Itu kan sebenarnya apa sih gunanya protokoler, apa sih gunanya humas? Iya. Kenapa mesti ada tim-tim seperti ini? Tidak pernahkah kita serius ingin melakukan penguatan kelembagaan pada institusi itu sehingga bisa berfungsi dengan baik? Kenapa mesti kita mendatangkan kekuatan atau unsur eksternal untuk membantu kerja-kerja gubernur? Kemudian TGUPP sendiri, ya saya menarik kalau memang sudah ada penilaian atau rekomendasi Korsub ke KPK, meskipun juga semakin lama Korsub ke KPK ini juga semakin, yang dulu kan jadi ini ya, Pak Korsubga itu jadi apa, komisaris di BPD, wah ini juga Bang Sulsel, ya Bang Sulsel ya, Bang. Mudah-mudahan ya Pak Coki, mudah-mudahan juga tidak diikuti oleh Korsubga ini, dan betul-betul semua pertimbangannya itu kalau dia tidak terlibat dalam kepentingan, saya kira juga bisa ditindaklanjuti oleh gubernur atau pelaksana tugas gubernur. Tapi kalau juga ada ya menurun wibawanya, ya mereka, ya pemimpin kita juga akan susah untuk mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi Korsubga ini. Nah, kembali ke soal TGUPP, saya kira memang ya itu yang disampaikan Kak Cele tadi, prinsipnya kalau kita bicara soal apakah ini efektif atau tidak efektif, apakah ini perlu dibubarkan atau perlu dievaluasi, saya kira bahasa dari DPRD atau bahasa dari Kak Cele dan teman-teman di DPRD itu sangat normatif. Silahkan dievaluasi itulah, diukur apakah betul-betul ini dibutuhkan, apakah betul-betul berfungsi atau tidak. Karena ya setelah Pak NA tersangkut kasus kan tak bongkar semua ini. Ternyata ada program tidak ada anggarannya, ada anggaran tidak dijalankan. Kemudian juga ada juga kan tim-tim ya. Ada juga tim-tim, misalnya tim TGUPP yang urus menata kelembagaan. Ternyata kan fungsi-fungsi staf khusus itu kan tidak bisa juga dihentikan ya. Dan apa gunanya mereka? Sebenarnya kita ingin menagih selama ini apa dengan situasi kekecauan ya, tanda kutip situasi carut marut setelah Pak Gubernur NA tersangkut kasus, kan itu tadi kelihatan mulai banyak persoalan dan semakin memperkuat tesis kita bahwa sebenarnya tim-tim seperti ini itu juga tidak betul-betul menjalankan tugas dalam konteks mendampingi program, menginternalisasi, ya bahkan lebih banyak seperti yang saya tadi, menitip, tempat orang menitip, bahkan sesuatu yang sebenarnya direncanakan dalam RPJMD dan RKPD. Dan kalau itu terjadi ya tentu menurut saya kalau nanti dievaluasi kalau betul-betul itu ditemukan, ya tim-tim seperti ini tidak layak untuk diteruskan menurut saya. Kira-kira begitu. Ya, kian memanas ini di waktu sore jelang buka ini, Kak. Mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi, Kak, mungkin kita rehat sejenak, Kak. Mungkin 30 detik. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang
yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih nomor 430 Makassar atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Kembali lagi kita di Ngopi, Ngobrol Politik. Untuk tema kali ini, masih nonaktif Stafsus Jubir dan TGUPP Nurdin Abdullah masih tanda tanya ini apakah dievaluasi atau diberhentikan. Ya, masih bersama dua narasumber kita, Kak Sele dan Kak Luhur. Ya, ini ya yang menarik lagi Kak mungkin. Ini kalau kita baca-baca di beberapa berita-berita online, termasuk di Tribun Timur sendiri, ini terkuak bahwa gaji-gaji Stafsus Jubir sama TGUPP ini luar biasa juga. Khususnya ini Jubir ini infonya dari Kadis Kominfo Sulsel itu sampai 25 juta per bulan, Kak Sele, Kak Luhur. Terus untuk Stafsus sendiri 8,8 juta. Terus TGUPP ini kalau ketua 16 juta, terus anggota ini 14 juta mungkin Kak. Kalau lihatnya mungkin ke Kak Sele dulu, apakah gaji dari ketiga lembaga katanya Kak Luhur tadi sebagai tambahan dari pemerintahan sendiri ini masih di bawah atau di atas gaji Kak Sele di DPRD ini? Kak Sele. Jadi gini, kalau dalam pemerintahan yang bisa menjadi tolok ukur apakah ini ketinggian atau kebesaran atau kekecilan itu peraturan gubernur. Iya. Ada standar tentang standarisasi harga, termasuk soal standar honor untuk semua posisi termasuk eselon itu sudah diatur di peraturan gubernur. Dan sejak dari awal waktu masih kita di hak angket kemarin itu kita sudah ingatkan bahwa kalau kita mau kembalikan sesuai dengan peraturan gubernur ini sepertinya tidak sesuai. Kecuali kalau ada peraturan gubernur yang secara khusus mengatur untuk itu. Tetapi apa iya bisa dalam sebuah pemerintahan ada aturan yang sifatnya spesifik seperti itu. Dulu Pak Hermansyah Johan itu mantan Dirjen OTA kita hadirkan. Beliau juga secara tegas menyampaikan bahwa agak sulit untuk dipertanggungjawabkan itu karena pakai nomenklatur apa di dalam APBD. Tetapi yaitu ranahnya keuangan, ranahnya inspektorat dalam menilai apakah itu sesuai dengan standar yang diatur oleh Pergub atau tidak. Tetapi paling tidak di DPRD kita sudah warning bahwa secara sekilas ini kalau tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur soal itu pasti jauh melampaui atau di luar daripada apa yang sudah diatur oleh peraturan gubernur ya terkait dengan standarisasi honor atau insentif dan lain sebagainya. Begitu. Jadi itu soal yang menurut saya secara administrasi pemerintahan memang agak berat juga untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Dan olehnya itu makanya kita bilang ini kita berikan kewenangan penuh kepada Pak PLT Gubernur agar ini dievaluasi secara menyeluruh sehingga apapun hasil akhirnya tentu mudah-mudahan sudah bisa dikonfirmasi terkait dengan sejumlah aturan-aturan hukum yang bisa menjadi dasar baik dalam pembentukan kelembagaannya yang sifatnya ad hoc maupun terkait dengan administrasi termasuk dengan standarisasi soal gaji dan honor-honor yang mereka terima. Karena
beda sekali waktu periode yang lalu, waktu zamannya Pak Sahrul itu banyak memakai akademisi. Luar biasa itu, lebih banyak yang dipakai Pak Sahrul dibanding yang sekarang. Tetapi Pak Sahrul sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan. Kenapa? Karena misalnya ada 2-3 guru besar yang memang disesuaikan dengan disiplin ilmunya menjadi staf ahli. Staf ahli di Dinas Pertanian, staf ahli di Biro Pemerintahan, staf ahli di Dinas Sosial, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang expert. Dan memang dimungkinkan kalau ada seperti itu. Nah, kalau ini dia membentuk lembaga baru, lembaga khusus. Itulah, tetapi karena sekali lagi kita ini sekali lagi memahami sekali posisi PLT Gubernur yang saat ini dia ada pada posisi tunggal pengendali pemerintahan. Pak Andi Sudirman Sulaiman ini luar biasa. Kalau semua dia harus kerja tanpa mendistribusi secara baik, tanggung jawab, kita bisa bayangkan. Saya pernah ketemu beliau, dia bilang, kami ini baru beberapa waktu menjadi PLT, ternyata tidur kami ini rata-rata hanya 3-4 jam satu hari. Nah, jadi ternyata tidak kecil. Nah itu. Nah cerita-cerita seperti itulah sehingga kita bilang ya udahlah, kita tidak usah langsung to the point meminta untuk dibubarkan. Kita minta dievaluasi lah. Bergantung dengan kebutuhan beliau. Tentu saja bukan kebutuhan beliau secara pribadi, tetapi kebutuhan Sulawesi Selatan. Kalau memang demi dan untuk kepentingan rakyat Sulawesi Selatan, beliau membutuhkan tenaga-tenaga yang expert, yang punya pengalaman, yang mumpuni, yang bisa membackup beliau, silakan. Nah, tetapi dengan catatan sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan yang ada. Saya kira itu. Ya. Ke Kak Luhur lagi mungkin ini terkait mungkin data Bapak Litbang ini Kak Luhur. Jadi Pak Ena ini punya 9 staf sus. Terus ini PLT Gubernur ternyata lebih banyak lagi, punya 10 staf sus begitu. Kalau lihatnya mungkin Kak Luhur menjawab dari bagaimana penekanan dari Kasele ini menjadi evaluasi begitu kan, normatif begitu. DPRD sekarang kan evaluasi begitu. Jadi bukan dibubarkan, Kak Luhur. Bagaimana Kak Luhur sendiri melihat dengan apa? Dengan gaji tadi sebesar itu, terus dengan kerja-kerja sampai 10 orang staf sus, terus khusus untuk di PLT itu, bagaimana arah yang baik begitu untuk pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan ini, Kak Luhur? Sebenarnya yang disampaikan Kak Sele tadi saya kira sudah istilahnya mengevaluasi agar ya nanti di situ dinilai apakah layak diteruskan, layak direvisi atau mungkin memungkinkan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan ya dibubarkan. Artinya opsi-opsi seperti itu tersedia kalau dilakukan evaluasi. Tapi kalau mendengar informasi itu tadi lagi bahwa ya ini juga nomenklatur staf khusus. Apa sih sebenarnya staf khusus ini? Ya staf bidang khusus. Harusnya dijelaskan bidang-bidangnya, kewenangannya, sehingga dia tidak sekedar dayang-dayang gitu, orang yang mengiringi kemanapun misalnya pimpinan bergerak atau berada. Memang penting untuk menjelaskan, kalaupun itu kelembagaan ad hoc, ya dia harus dijelaskan wewenang-wewenang, kemudian juga tugas orang per orang yang ada di sana. Karena kan terkait tadi dengan konsekuensi anggaran dan beban keuangan daerah di sana. Jadi mungkin boleh kita memberikan pemakluman dalam situasi seperti sekarang, tapi yang tidak tuntut sebenarnya adalah membantu beliau, membantu Pak PLT ini untuk ya bekerja efisien ya, sehingga kalau distribusi wewenang itu juga dilimpahkan ke OPD, ke asisten ya, dan saya kira tuh sementara sudah dilakukan ya, di berita saya lihat gitu. Ya mudah-mudahan kalau itu berjalan ya, fungsi staf-staf khusus seperti ini tuh semakin lama semakin berkurang dan ya tidak dibutuhkan, sehingga potensi ya itu tadi gerakan tambahan itu seperti yang terjadi di pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan sebelumnya tidak terulang lagi. Tentu saja konsen kita adalah kita ingin ada perbaikan. Kalau yang lalu dianggap ada kekurangan, ya kita berharap ya yang sekarang jangan lagi mengulangi atau bahkan jangan menambah atau melebihi beban yang sebelumnya, atau ya sehingga
ada kemajuan, ada nuansa pembelajaran, dan kita semua berharap tentu Pak PLT ini jangan juga beliau tersiksa sekali mati tidur ya, jangan dibagilah tugas-tugas ya, wewenang itu kan banyak orang yang setia begadang sebenarnya, jadi itulah yang kita harapkan sehingga pemerintahan itu efisien, efektif, dan equity atau berkeadilan. Jangan menumpuk urusan dan membuat orang ketergantungan kepada tindakan-tindakannya. Kalau bisa didistribusi, ya didistribusi sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintahan. Pemerintahan itu mengatur wewenang dan urusan, tidak ada tindakan di luar itu. Kalau ada tindakan di luar itu ya tentu pelanggaran, penyalahgunaan, bahkan kalau berkonsekuensi keuangan ya tentu bisa ada korupsi dan maladministrasi di sana. Saya kira begitu. Jadi normatif saja kalau kami melihat. Makanya BKD Badan Pemeriksa Keuangan BPK ini tadi dibahasakan oleh Kak Sele, ini ada teman-teman begitu Kak Sele ya. Apalagi kalau staf sus yang kemudian tidak bekerja karena gubernur sedang nonaktif begitu. Jadi siapa yang kerja yang tidak bisa diukur, sehingga Bapak Litbangda kemarin ini menonaktifkan begitu untuk jubir dan staf sus. Kalau lihatnya Kak, mungkin ini mungkin waktu kita masih terbatas, mungkin terakhir melihat bagaimana kondisi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya ini ada asisten Setda Sulsel ini pernah bilang bahwa dulu saya agak kecil begitu gawean saya atau kerjaan saya selama ada TGPP dan staf sus lain begitu. Sekarang pada saat PPLT maju, ini asisten ini di-push, kerjaannya ditambah. Dan bagaimana kita melihat, mungkin pertanyaan terakhir, melihat waktu juga Kak Sele juga mau pergi kayak buka puasa ini sama Pak Nimatullah. Mungkin itu Kak, mungkin terakhir untuk kedua narasumber kita, pada Kak Sele sama Kak Luh. Mungkin Kak Sele dulu terkait itu. Jadi begini, saya lihat memang sejak Pak PLT ini menjadi pengendali pemerintahan, ada tradisi yang baik menurut saya yang beliau lakukan setiap hari Selasa ya. Ada coffee morning ya yang dia lakukan, meskipun karena bulan Ramadan tentu bukan lagi coffee morning ya. Nah, tetapi paling tidak dia mencoba duduk bersama dengan para asisten, para pimpinan OPD, lalu kemudian bicara terfokus, memunculkan tanggung jawab bersama, tentu dengan tetap mengacu pada kewenangan dan tanggung jawab masing-masing OPD. Jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus, dan ini mencoba mengembalikan rel pemerintahan secara baik, dan itulah yang memang yang kita harapkan sesungguhnya, bahwa OPD yang ada ini itulah yang dimaksimalkan peran-peran dan tanggung jawabnya. Tidak mesti ada lembaga yang sifatnya ad hoc yang menjadi tandingan bagi OPD yang sudah ada. Karena ini pemerintahan. Bahkan seperti yang saya bilang, luar biasa ini di pemerintahnya Pak Nurdin Abdullah itu ada Biro Adpim yang dibentuk, Biro Administrasi Pimpinan, mengurus 3 pimpinan, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda. Ada Biro Adpim yang dibentuk. Itu ada eselon di situ. Bayangkan itu. Jadi menurut saya sudah luar biasa lah ini struktur pemerintahan, bisa kalau dimaksimalkan semua sebenarnya sudah sangat terpercaya untuk bisa mengawal kerja-kerja Pak PLT Gubernur ini dalam mewujudkan janji-janjinya sebagaimana tertuang di RPJMD. Saya kira itu kalau saya setuju dengan Pak Luhur tadi bahwa waktu yang ada sampai saat ini sudah lebih dari cukup untuk kita belajar, untuk kita memetik hikmah, dan kita bisa mengambil langkah yang terbaik untuk kebaikan bersama ke depan. Evaluasinya saya kira poinnya di situ bahwa apa yang sudah kita lalui bersama ini itulah sebagai pengalaman berharga, dan sudah lebih dari cukup untuk belajar di situ. Bagi yang memang menjadi kelemahan dan tidak terlalu penting, ya udahlah, tidak usah kita terlalu melibatkan rasa. Karena kalau dalam mengelola pemerintahan terlalu melibatkan rasa, ini kan pada akhirnya kita subjektif, tidak bisa kita kerja-kerja profesional, bahkan bisa kita tergiring untuk bekerja mungkin sedikit-sedikit nyerempet nabrak rambu-rambu atau norma-norma hukum yang ada ya. Jadi
Saya kira saya setuju poinnya tadi yang disampaikan Pak Luhur itu. Bahwa poin evaluasi ini adalah kita memetik hikmah, kita belajar bersama, dan mengambil poin penting yang bisa menjadi start awal kita untuk menata apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di sisa waktu periode yang ada sekarang ini. Nggak cukup banyak waktu sekarang ini. Tinggal 2 tahun setengah. Iya, saya kira itu. Siap. Kalau singkat. Ya, kehadiran lembaga-lembaga di pemerintahan sebenarnya istilahnya itu bagian dari supporting system, ya. Bagian dari sistem dukungan untuk pimpinan menjalankan tugas-tugas ya, sesuai dengan wewenang dan otoritas yang dimiliki. Kalau ada kelembagaan formal, dan saya kira memang sudah dihitung, sudah diperhitungkan, sudah diatur di regulasi, ya memang seminimal mungkin ya dihindari membangun lembaga-lembaga informal. Maksudnya informal itu begini, dia bukan bahwa dia tidak ada SK, tapi menghindari kayak overlap gitu, fungsi-fungsi, dan sebenarnya tugas dan kewenangan itu sudah ada di lembaga yang ada. Kalau itu terjadi, saya kira ke depan kita tidak lagi ada perbincangan soal staf khusus, kemudian juga tim apa gitu, kemudian juga juru bicara yang bukan humas. Saya kira kalau itu dilakukan dengan baik, fungsi-fungsi di internal itu berjalan dengan baik, ya pemerintahan itu bekerja dengan standar yang normal dan sesuai dengan disebutkan tadi kaidah tata pemerintahan. Dan kalaupun ada inovasi ya sentuhannya ya baik case, jangan melembaga, karena kalau kelembagaan membangun hierarki di sana, membangun tanggung jawab, dan berpotensi membangun dan itu tadi pasti akan menimbulkan konsekuensi keuangan bagi daerah. Dan kalau itu dilakukan ya tentu akan semakin membuat pemerintahan itu akan sulit bergerak. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Kak Sele, terima kasih Fadli atas undangannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, mungkin saya yang tutup Kak. Iya, terima kasih untuk dua narasumber kita, Kak Sele dan sama Kak Luhur. Semoga apa yang pencerahan yang diberikan ini bisa menjadi pertimbangan juga bagi para pemangku kepentingan, pemangku pemerintahan, dan tentunya menjadi pencerahan untuk para tribuners yang sedang nonton di YouTube dan Facebook kita. Terima kasih kembali kepada narasumber, semoga sehat dan dapat berkah selalu. Ya, buat tribuners, terima kasih telah menyaksikan Ngobrol Politik untuk seri ke-20. Kami berpesan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan begitu. Semoga kita tetap sehat dan terus nantikan program virtual Tribun Timur, salah satunya yang ngopi ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman, yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih, nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi.